Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai surat Kisah Para Rasul. We continue with the book of Acts. Pendeta Haryanto minggu lalu sudah menyampaikan ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-14. Hari ini saya melanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang dimintanya sampai 22. Tapi saya mohon izin, saya lanjut sampai ayat 26 karena menjadi satu paket ya. Nggak apa-apa kan ya. Saya baca ayatnya panjang, tapi khotbahnya pasti lebih singkat dari Pak Haryanto. I will read the verse 23 to 26. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. So to make my brother and bodyguard Mario understand, I will continue with the English version and American Standard version of this verse. Okay, Mario? Okay. Good. And they put forward two, Joseph, who called Barsabas, who was also named Justus, and Matthias. And they prayed and said, "The Lord, who knows the hearts of all men, show of these two men whom thou hast chosen to take place in the mystery, in this ministry and apostleship, from which Judas fell away, that he might go to his own place." And they then gave lots for them, and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the 11 apostle. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan slide yang kedua. Saudara, kalau kita membaca atau merenungkan bagian ini dan membaca kitab komentari atau kitab-kitab tafsiran tentang Acts, if we continue reading the Acts or commentary of Acts, there are two pandangan, dua pemikiran. There are two thinking, two touch. Yang pertama, engkau itu benar dan engkau setuju. Yang kedua adalah engkau itu tidak benar, maka engkau tidak setuju. There are two different points about this verse. One, are you agree? Two, it is true and you agree, or it is not true and not you disagree. Dan masing-masing pihak both punya alasan, arguments. Dan ini yang mau kita lihat. Yang ketiga, apa lessons? Ini yang paling penting, pelajarannya. What is the lesson? Apa pelajaran that we can learn from the replacement of Judas to Matthias? Slide. Ya, yang pertama kita bahas. It is true, benar. Saudara, saya baca khotbahkan apa yang menjadi pendapat orang, tapi nanti kesimpulan atau ini pada waktu saya bagian akhir. Ini ada yang grup A, ya, blok A. Who said this is true and we agree. Kenapa? Argumen alasannya. Karena ada nubuat. Saudara kalau baca di ayat tadi yang dibacakan kemarin, sesuai dengan nubuat, prophecy. There is prophecy, verse 16. Kita nggak baca lagi ya, percaya aja, tadi Pak Roy sudah baca dengan susah payah, kasihan. Lain kali di print Pak, jangan dikasih. Kita udah tua ya Pak ya.
Jangan takut saudara, saya bukan bilang Pak Herman atau Pak itu salah, enggak. Kita mau yang terbaik. Nggak di print nggak apa-apa, tapi Pak Wanto bilang kita akan sedia printer minggu depan ya Pak ya. Tuh, tepuk tangan dulu tuh buat Pak Wanto. Dan terima kasih Pak Herman, biar lupa hari ini masih bisa bikin ini. Dan slide saya nggak lupa. Kalau ini lupa, saya nggak bisa khotbah, dia dapat lagi. Pernah juga dia lupa. Saya udah kirim seminggu yang lalu, dia tungguin sampai hari Sabtu, saya belum kirim katanya. Oke. Ada nubuat, there is prophecy about this replacement atau hal ini, ya. Dan mereka lakukan itu bukan main tunjuk aja. Kalau saya sama Pak Haryanto punya authority sebagai hamba Tuhan, main tunjuk aja. Pak Wanto, lu bawa makanan ya. Marfian, kamu tanggal 28 jadi liturgis ya, biar papa mamamu dan adikmu nggak ada ya. Bella, kamu jadi singer ya, karena ini ya enak. Tapi kalau ini mereka nggak bisa, they cannot appointed one. Okay, you Matias, you change to replace Judas. Nggak bisa. Mereka harus, walaupun Petrus mengambil inisiatif, dia rapat bersama, kesepakatan bersama. They decide, they have to get the decision with atau through agreement. Agree? You okay with this? So far? Betul ya? Yang saya baca itu ada di ayat 15 sampai yang 26 tadi. Lalu mereka seleksi dengan persyaratan yang solid dan sesuai dengan aturan persyaratan waktu itu. They do it, they select with solid standard qualification. Maaf, tidak seperti misalnya ini sudah terjadi ya, ada di negara bukan Australia, ada pemimpin yang anaknya belum cukup umur tapi dia mau jadi pemimpin. Jadi syaratnya belum, dia ingin aja. Saya nggak boleh jelas-jelas karena ini di YouTube nanti kena ini ya. Saudara tahu lah itu ya. Dan menang sekarang, berhasil walaupun umurnya belum cukup secara umur, tapi dia bisa rubah ya karena dia pemimpin nomor 1. Di sini Petrus tidak bisa. Peter cannot do that like the president of the country. Dia harus melihat, dan itu ada persyaratannya. Saudara nggak usah, nanti Pak Haryanto aja yang jelasin. Atau kalau mau ada pemilihan elders dan ini, ya itu standarnya ada. Ya, mesti yang cakap, yang kepala keluarga yang baik, apa nanti aja. Dan itu panjang, nanti keburu lapar kita ya. Yang selanjutnya didoakan. Banyak orang tidak melakukan apa-apa, tidak berdoa. Saya dalam hal ini lebih, maaf ya, lebih respect kepada, maaf, saudara kita yang non-Christian. Mereka berdoa 1 hari 5 kali. Kita 3 kali aja enggak. Kecuali kalau makan 3 kali. Makan 3 kali, doa cuma sekali. Cukuplah pagi sampai makan malam, doa pagi. That's not true. Saya punya supir dulu, bukan Kristen. Saya mau khotbah hari Jumat di kampus, jam 11 jalan sama dia, supir kantor kan, jalan. Udah mau sampai kampus Trisakti, di pinggir jalan dia berhenti dulu sebentar. Iya. Tahu Ibu Susi, Pak, permisi sebentar Pak ya. Saya berhenti sebentar, Bapak tunggu sebentar. Itu ada musola. Dia turun dulu. Ya udah saya tunggu aja dah, telat sedikit ya gua. Dulu belum punya HP kan, jadi pakai apa itu yang bunyi tweet pager. Bilang aja ke pager, pendeta datang telat sedikit karena supir mau sholat. Coba kalau saya, pendeta telat sedikit mau doa pagi dulu, mau meditasi dulu. Waduh. Nah saya tanya aja, kamu angkat tangan.
Kamu tadi saat teduh apa enggak? Yang enggak saat teduh angkat tangan. Males kan? Angkat tangan aja males, apalagi saat teduh. Nggak jujur sama gua nggak apa-apa lo, sama Tuhan lo nggak bisa kayak jujur lo ya. Nah, enak jadi pendeta tamu atau pendeta bukan gembala ini. Nggak ada yang ngambek. Nggak ada yang ngambek, ya lu ngambek sama gua juga nggak apa-apa. Didoakan, mereka doakan, ya. Kemudian benar-benar ada dan setelah mereka persyaratannya cukup, oke, ada dua, Barsabas or Justus dan Matthias. Ya. Didoakan dua-duanya. After they pray, from two they must choose just one. Nah, pakai cara yang fair, nggak main ini aja dah udah. Matthias is my good friend, kata Peter. I choose him. Nanti Yakobus sama Johannes, John dan James said, no, I choose Barsabas. He is my good friend. You want, we two brothers kan? Jadi berantem kan? Tapi nggak, paling fair apa? Nah, kita undi aja. Cara undinya saya nggak tahu persisnya, ya. Tetapi ini sah secara itu karena di Perjanjian Lama juga ada model itu. Sekarang sudah tidak lagi sejak zaman Perjanjian Baru dan ke zaman modern sekarang tidak lagi pakai ini karena sudah tidak relevan dan juga menurut nanti sebentar saya bahas kurang fair. Tapi fair kok ini, ya diundi. Jadi keluar Matthias. Nah, singkat saya stop dulu sampai sini, habis lanjut baca. Di satu gereja pendeta khotbah tentang persembahan. In a church, the priest speak sermon about preach about offering. Lalu dipanggil 3 majelis. Ini kan 3 ya, saya bukan bilang Pak Herman, Pak Wanto, sama Pak Roy loh, maaf loh, ini 3 ya, karena ceritanya memang majelis 3. Majelis yang pertama, kamu bagaimana persembahan? How do you do your offering? Dia bilang, this is my money, ya, uang, logam ya. Saya bikin garis. I draw a line. I stand in the middle of the line. I throw the coin. Saya lempar, yang jatuh ke sebelah kanan, the right side is for God. The left side is for me. I give the. Tapi cara lemparnya begini. Wah, pendeta gue yang kepala lu. You set the right side for God, the left side for you, and you throw left side. Yang satu lagi, oh, I'm not like him. Saya nggak seperti itu. Kamu bagaimana? Sama, ini duit saya bikin lingkaran. I draw a circle. I stand in the middle of the circle. I throw duit yang jatuh di dalam buat Tuhan, yang jatuh keluar buat saya. Fair? Fair. Tapi dia lemparnya begini. Sama juga dia buang keluar kan supaya duitnya nggak masuk. Pendeta goyang kepala, no good. Kamu yang bilang, oh, I'm different than you, salah. Kamu gimana? Saya nggak pakai garis-garis atau bikin lingkaran. Saya orang yang rohani. Bagaimana? Ini duit, ya kan? Saya serahkan aja ke atas sama Tuhan. Milik Tuhan, silahkan Tuhan ambil semua. Yang jatuh ke bawah Tuhan kasih ke saya, itu yang buat saya. Lo persembahan gimana? Jangan ketawa. Nih sebentar. Pilih yang paling kecil, yang paling jelek. Tawa ya, enak lah. Saya slide, jangan.
sebelum dia pada marah sama saya. Yang kedua, the other group said tidak benar. Maka saya tidak setuju. It is not true. I disagree. Alasannya apa? Alasannya ini inisiatif manusia, si Petrus. Bukan Tuhan bersuara, "Hei Petrus," atau "Hei murid-murid." Nggak ada suara. Petrus, siapa yang angkat Petrus jadi pemimpin? Memang dari dulu dia sok mau jadi pemimpin. Padahal sebetulnya yang lebih pantas Yohanes atau Yakobus. Who asked Peter to be the leader? It's not Peter. It's Petrus, Peter. It's man's initiative. Lalu memakai metode yang tidak tepat. They use the wrong method. Itu tadi mengundi. It is not done with proper method. Saya nggak tahu metodenya yang maunya apa. Mungkin pakai kertas tulis nama satu-satu, si Matias, si Justus, gulung, lalu ini nanti dikumpulin. Yang dapat suara 5, 6, yang dapat suara 2 kalah, begitu ya. Dihitung di gereja masih pemilihan majelis masih pakai suara gitu, pungut suara. Di sini enggak ya Pak, nggak tahu ya kalau di Presbyterian masih ada pakai masukin nama ini, itu mungkin lebih adil gitu. Jadi orang nggak tahu, orang nggak bisa ini waktu dihitung aja, ya kayak pemilu di Indonesia gitulah, ya. Maka hasilnya juga tidak sukses karena itu bukan cara Tuhan, bukan pakai kehendak Tuhan. Hasilnya tidak sukses si Matias. The result was not good. Saya tanya, saudara pernah baca cerita Matias selain di Kisah Para Rasul? Siapa yang pernah baca? Nama Matias terkenal seperti Petrus atau Yudas yang dia gantiin, masih lebih terkenal si Yudas. Yudas masih disebut, tadi aja kita sebut. Jumat Agung, Minggu Sengsara, Yudas masih disebut walaupun dengan konotasi yang jelek. Matias, saya tanya Pak Arianto pernah khotbah Matias nggak di sini? Belum kan? Khotbah Yudas banyak. Ada pendeta yang sesat malah khotbah Yudas itu paling berjasa, bukan Yesus. Itu sesat. Sekarang banyak ajaran sesat, termasuk apa tadi kemarin yang kita bilang Kristen apa? Progresif. Nah, ada pendeta yang mengatakan kita harus bersyukur dan berterima kasih karena Yudaslah yang berjasa hingga kita selamat. Kalau Yudas tidak jual Tuhan Yesus, Yesus tidak mati. Itu ajaran keliru. Saya nggak bahas ini, tapi itu keliru. Nanti Pak Haryanto aja yang jelasin. Tapi Matias ada? Mungkin ada ya, atau sulit. Tapi di sini setelah itu tidak ada. Di kitab non Alkitab ada legenda cerita mengenai misalnya yang Petrus mati disalib terbalik, Matias matinya bagaimana. Itu ada yang bilang murid pertama mati sampai murid kedua terakhir mati. Itu yang pertama mati adalah Yakobus, yang paling ujung sekarang itu adalah Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes mamanya minta sama Yakobus kan, kasihlah kami duduk di sebelah, anak-anakku dapat duduk sebelah kanan sebelah kiri. Nah, ada yang mengatakan akibat. Itu Tuhan jawabnya begitu. Matilah pertama, mati di terakhir. Ini nggak tahu, ini cuma tafsiran saja. Tapi saya mau katakan Matias memang tidak begitu terkenal seperti murid-murid yang lain. Sah nggak dia sebagai rasul? Ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak. Ini kan dua. Tetapi yang jelas, kelompok ini kemudian mengatakan, karena ini bukan cara yang benar, karena ini hasilnya tidak sukses. Kenapa? Alasannya berikutnya adalah, maka Tuhan pilih sendiri. That's why Jesus chose himself. Who will be replaced? Judas. Dan saudara tahu siapa yang dipilih oleh Tuhan? Do you know who God appointed to replace Judas? Ada yang tahu? No.
Ada yang tahu? Pak Haryanto pasti tahu. Siapa Pak? Paulus. Betul. Maka Tuhan, kalau dia salah sih benar-benar, makanya saya nggak tanya yang lain. Kalau saya tanya yang dia nggak jawab, dia nggak bisa jawab kan kurang bagus juga. Misalnya saya tanya, namanya bapaknya Yudas, nah puyeng dia kan. Dia kan suka bikin puyeng jemaat, sekali-kali kita bikin puyeng dia. Maka Tuhan Yesus pilih sendiri. God choose for himself the replacement of Judas. Nah itu tadi kalau kita bahas nanti kita akan ini suruh Pak Haryanto yang khotbah. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Nanti sampai kok ya. Mudah-mudahan kita umur panjang semua. Jangan kayak Melita sama Melisa yang kembar yang dipanggil Tuhan waktu usia muda. Sedih juga saya. Tapi ya Tuhan berkaulah. Dan dengan caranya Tuhan sendiri, nggak pakai undi-undi begini begitu, enggak. Tuhan langsung bersuara, engkau suruh pendeta orang, kamu ke sana, urapi dia menjadi, karena dia akan pakai menjadi alatku. Dan hasilnya luar biasa. Paulus dipakai begitu luar biasa sehingga dia tulis surat begitu banyak. Dia dicatat sebagai penginjil yang tidak ada bisa dibandingkan karya atau ininya. Pergi sampai 3 kali keliling, katanya yang dicatat mungkin lebih, cuma nggak dicatat, yang dicatat 3 kali. Saya pernah ini selalu saya bilang, memang Paulus keliling Athena, dari ini Roma, keliling kemana-mana, yang bisa ngalahin dia cuma si Asterix sama Obelix. Nah, sudah nggak tahu ya, itu ada komik Asterix pahlawan Galia. Pak Haryanto juga nggak tahu, saya tahu. Nah, kita tahu ya, nah, itu cerita itu aja. Nah itu Obelix sama Asterix ke ini, ke Yunani, ke Mesir, kemana gitu kan. Nah, hasilnya luar biasa. Slide habis kayaknya, slide habis ini. Nah ini ayatnya saya kasih bukti. Tetapi firman Tuhan kepadanya di Kisah Para Rasul, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri, Yesus yang bersuara, akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Slide. But the Lord said to him, go, because this man is a chosen vessel to me, to bear my name before Gentiles and kings and sons of Israel. For I will give him a glimpse of how many things it is necessary for him to suffer for my name. Saudara jangan pikir Tuhan Yesus kalau ngutus itu tidak ada kesulitan dan penderitaan. Ini contoh orang yang rasul yang salah satu yang paling dipakai Tuhan, paling terkenal, juga paling menderita. Sampai dia sakit pun dia berdoa 3 kali, Tuhan tidak sembuhkan. Amin. Lu nggak berani amin karena lu maunya kalau lu sakit disembuhin. Saya juga begitu. Saya sakit saudara ini. Nih tangan saya kemarin dokternya, susternya yang pasang cuci darah di sini. Saya udah bilang ini nggak masuk sakit. Gua kan bekas dokter. Nggak masuk nih darahnya, jarumnya nggak masuk di vena saya nih di pembuluh biar gede. Ini biar jarumnya udah ini utak sakit, pain yes, oke nggak lu nggak cabut. I try a little bit ya, bisa meningkat. I try, let me udah masuk, it's okay now, it's still but it's still sore, it's still pain, it's okay, wait. Benar aja kan 5 menit kemudian darah gua nggak masuk ke ini yang dari mesin, bengkak ini tangan saya, makanya untung pakai ini, kalau nggak saya bengkak, dia cabut, sakit, supervisor datang, nggak tahu diomelin apa enggak, tapi supervisor, I'm sorry Mr. Monica, I'll give you ice to compress, I'll give you this cream for free. Iya lu kasih, gua 10 juga free, gua bisa beli ya, gua nggak mau sakit, bengkak ini gua udah bilang sebelumnya, I told you so that this.
Kalau sama Tuhan saya enggak. Tapi di sini juga gitu. Istri saya bilang, lu jangan marah-marah dah sama dokter, sama suster, sama apa. Soalnya lu bakal sering setiap terus lu cuci darah seumur hidup. Dia benci lu dimasukin jarum ini. Oh iya deh. Jadi iya. Dalam hati lu. Kalau Pak Haryanto udah gue bilang, Pak lu jangan ya bawain gue ikan goreng aja dah. Oke, slide. Nah, ini lessonnya terakhir. Yang pertama, kita belajar apa dari pergantian Matias menggantikan Yudas? Saya melihat ada 3 hal yang saya pelajari dari tadi. Nggak peduli lah mau caranya benar, maunya salah, mau itu nggak begitu penting. Pokoknya sudah kejadian. Tapi pelajarannya yang penting adalah pertama, kita lihat pekerjaan Tuhan tidak tergantung pada manusia, tetapi pada Tuhan. Amin. Siapapun, sehebat apapun Tuhan pakai engkau jangan sombong. Oh, karena saya, because of me, this church grow. Because of me, you all, God bless. No. Pekerjaan Tuhan tergantung kepada Tuhan. God's works depends on God, not man, whoever he is or he was. Amin. Maka jangan idolakan pendeta, hamba Tuhan. Apalagi kasih dia ini, waduh, jangan dimanja, kasih makan yang banyak biar dia gemuk. Suruh dia makan pas-pasan atau 2 puasa aja. Pendeta kalau gemuk itu artinya dia terlalu dimanja oleh jemaat kali, jadi kurang 2 puasa dia. Sebelah saya enggak gemuk. Ada yang lebih gemuk. Selebritis orang Manado. Enggak sebut nama nanti di ini. Makin lama makin gemuk. Dulu saya kenal masih kecil, sekarang udah gendut jadi pakai strap sini kan, celana sudah bisa. Oke, yang kedua, Tuhan berdaulat memilih pelayan atau pekerja baginya siapapun. Amin. Termasuk engkau. Amin. Amin. Awas kalau Tuhan panggil, Tuhan pilih lu, bilang no Tuhan, aku mau cari ini lu ke Tarsus seperti Yunus. Awas Malifian. Rainer, lu jangan ketawa. Awas lu Rainer juga lu. Lu juga anak hamba Tuhan. Mama lu doain dua-dua supaya dipakai Tuhan. Amin Bu Yun. Kalau Tuhan panggil engkau, jangan menolak. Saya menangis karena saya sebetulnya tidak mau dipakai Tuhan, tapi Tuhan memanggil saya. Saya kalau lagi lihat besuk orang sakit di rumah sakit, terus lihat para dokter menangani, bagaimana senang atau bagaimana pasien bersyukur ada dokter yang menyembuhkan dia. Bagaimana melihat teman-teman saya sekarang ada yang sudah jadi profesor, ada yang jadi spesialis. Saya kadang-kadang bertanya, Tuhan, kenapa saya nggak boleh jadi dokter dan jadi spesialis? Saya suka jadi spesialis bedah. Apalagi kalau saya melihat ada orang dipermainkan oleh dokter, maaf, di negara yang bukan di Australia. Sakit mencret aja mesti dirawat seminggu. Sakit bisul aja mesti dirawat seminggu, 2 minggu, kasih obat. Padahal di negara lain 1 hari nggak cukup, sudah lebih dari cukup. Harus keluar uang banyak. Tapi ya Tuhan tidak izinkan saya, dan saya bersyukur. Kalau nggak jadi pendeta kan nggak ketemu saudara di sini kan, nggak ketemu sama Pak Haryanto. Meskipun sakit pun saya masih bisa pelayanan kok, puji Tuhan. Tuhan berdaulat memilih siapapun yang dia mau pakai. Amin. Kalau sudah ada dipanggil dan dipakai, mau dipakai Tuhan, jangan menolak. Katakan, Tuhan, di sini aku. Seperti hamba Tuhan yang sudah dipanggil, waktu dia dipanggil, ya katakan, aku di sini. Sini aku. Pakailah, ambillah. Seperti Paulus juga dipanggil, tapi melalui cara Tuhan sampai dia harus buta.
berapa hari. Ya, tapi dia dipakai Tuhan. Dan Tuhan punya cara sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. God has His own method according to His purpose. Itu tadi. Paulus dipanggil. Siapa Paulus? Dia seorang yang sebetulnya mengejar orang Kristen untuk dianiaya atau dibunuh. Waktu Stefanus tadi Pak itu bilang, waktu Stefanus dirajam, Paulus lihat di situ. Stefanus, matilah engkau di batu. Dirajam dengan batu. Tapi Paulus tidak tahu saat itu Tuhan sedang berkata kepada Paulus, sebentar lagi giliranmu. Paulus, saudara, kalau Tuhan panggil dengan cara Tuhan, jangan menolak, jangan sampai mengalami seperti Yunus harus ditelan ikan dulu. Slide. Saya akhiri dengan satu tulisan yang ada di batu nisan, namanya epitaph ya, tulisan di batu nisan. Biasanya kalau orang Kristen mati di batu nisan ditulis ayat. Paling senang atau paling banyak dipakai itu Yohanes 3 ayat 16 atau Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Ada yang tulis Mazmur, berbahagia di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi Tuhan dan sebagainya. Tapi di batu nisan John Wesley ini adalah pendiri gereja Metodis. Di situ ditulis Tuhan mengubur hambanya dan melanjutkan pekerjaannya. Nyanyinya huruf besar ya. Bahasa Inggrisnya, an epitaph on Reverend John Wesley, the founder of Methodist Church. God buried His servant and continued His work. John Wesley selesai hidupnya. Pelayanannya, pekerjaannya yang dia kerjakan selesai. Tapi pekerjaan Tuhan tidak berhenti waktu John Wesley dikuburkan. Tuhan bangkitkan lagi setelah John Wesley. Ada Billy Graham. Billy Graham mati, dikuburkan. Ada lagi yang menggantikan. Maka saudara tidak usah khawatir. Kalau saya dipanggil Tuhan, Marvian sama Rainer sudah ada menggantikan. Saya nggak bilang Pak Haryanto dipanggil Tuhan, enggak. Dia masih lebih muda, kayaknya lebih panjang umurnya daripada saya. Belum tentu tapi ya. Itu tadi Melisa. Tapi yang penting kalau Tuhan panggil, Tuhan siapkan amin. Betul ya Bu Susi ya? Kalau kita nggak bisa lagi melayani atau tidak mungkin lagi melayani, Tuhan sediakan. Hari ini Ibu Susi masak, betul ya? Ya kan? Seharusnya istri saya dan saya yang masak, tapi istri saya terstandard. Jadi Tuhan sediakan Ibu Susi. Kalau nggak enak, lu jangan ngomel ya. Dia udah berkorban. Enak kok bilang ya. Oke, saudara, ini slide berikutnya. Kayaknya nggak ada ya, videonya siapin Pak. Saudara, saya selesai khotbah sampai di sini. Tetapi saya kan bilang betul kan, lebih cepat kan dari Pak Haryanto kan khotbah saya kan? Khotbah begitu aja Pak, cepat singkat-singkat Pak. Cuma ketawa dia. Nah jam itu saya bisanya begini saudara. Hari ini sebetulnya saya mau undang penyanyi hamba Tuhan, artis yang menyanyi lagu rohani teman baik saya yaitu Herlin Pirena. Sebetulnya saya mau undang dari Natal tahun lalu, dari tahun yang lalu untuk datang dan kesaksian pujian di sini. Saya kalau bikin lagu selalu saya kasih dia nyanyikan karena suara dia lebih bagus dan juga nama dia lebih terkenal daripada saya. Dulu sering pelayanan atau beberapa kali pelayanan dengan dia. Kalau saya khotbah, dia nyanyi, ya. Dia teman saya dari SMP. Bahkan waktu sempat duduk sebangku. Jadi kami sangat dekat dan hubungan baik sekali dan dia selalu mendukung. Sekarang dia lagi ada di Israel, di Mesir. Lagi keliling Israel dan Mesir. Jadi saya bilang, Herlin, saya sebenarnya pengen nyanyi itu ya. Setiap minggu dia kirim lagu buat saya. Lagunya yang dia nyanyiin. Sekalian doakan saya untuk Robi, kamu semangat, pelayanan tetap giat dan tetap sehat ya. Saya doain dia kasih lagu. Nah kemarin waktu lagi Paskah,
Dia kirim lagu ini yang saya mau kasih saudara dengar. Saya putarkan sebentar habis. Lagu buat saya, dan saya rasa bagus lagu ini dan sangat menyentuh saya. Lagu aslinya adalah lagu karya dari Reuben Morgan. Reuben Morgan adalah penyanyi yang lagunya saya suka. Salah satu yang saudara mungkin kenal adalah Still. Lagu judulnya Still. Hide me now under your wings. Itu ada lagu bahasa Indonesia. Lingkupiku dengan sayapmu di saat badai bergelora. Susi tahu ya lagu ini ya? Nanti kapan-kapan kita nyanyi duet ya lagu ini. Nah, tapi dia juga bikin satu lagu yang berjudul Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jesus died and rise for me. Nah, saya mau nyanyi apa? Sebenarnya mau nyanyikan lagu ini dalam bahasa Inggris, tapi nanti kapan-kapan. Nah, ini Herlin nyanyikan dalam bahasa Indonesia. A song from Reuben Morgan yang berjudul Hosanna, Hosanna, tadi dalam bahasa Indonesia. Next time I will sing the English version, so Mario you can understand and you can listen a better verse of Reuben Morgan's song Hosanna. But now we listen to Herlin Pirena, my best friend, who's best singer, one of the famous singer in Indonesia. Saudara bisa dengar lagu ini banyak versi dan termasuk versinya Herlin di YouTube. Tetapi saya tampilkan ini buat jemaat GGIC dengan versi Herlin Pirena yang spesial. Karena apa? Karena ada video sebelumnya Herlin Pirena menyapa saudara sebagai jemaat dan pendeta Haryanto Rusli. Ini nggak ada di YouTube, cuma ada di sini karena ada si Robi temennya Herlin. Silakan. Shalom Pak Haryanto, Shalom Jemaat GGIC di Sydney. Saya Herlin Pirena, saat ini berada di bawah kaki Gunung Sinai, dan saya berterima kasih kepada sahabat saya Robi Moninka yang memberikan saya kesempatan untuk diikut sertakan di dalam pelayanan di ibadah pagi hari ini. Walaupun saya tidak bisa hadir secara fisik ya untuk memuji Tuhan di sana, tetapi bersyukur Tuhan berikan kesempatan lewat video ini saya boleh ikut bersama-sama memuji Tuhan, melayani pada pagi hari ini. Haleluya, saya berharap, saya berdoa agar jemaat ini, gereja ini Tuhan pakai menjadi tempat untuk diberkati, tempat untuk bertumbuh bersama-sama. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya undang Pak Haryanto untuk memimpin.